Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Pada pertemuan kali ini bersama Ustazah Yuni kita akan mempelajari tentang sumber energi. Nah, sebelumnya apa sih sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Nah, sumber energi yang akan kita bahas kali ini adalah bermacam-macam. Sebelumnya, mari perhatikan gambar berikut ini. Oke, dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa matahari adalah berfungsi sebagai sumber energi, berfungsi untuk mengeringkan pakaian yang dijemur oleh orang-orang. Selain itu juga berfungsi untuk mengeringkan ikan yang sedang dijemur. Matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Nah, proses fotosintesis pada tumbuhan ini berfungsi untuk membuat makanan pada tumbuhan, di mana hasil fotosintesis pada tumbuhan ini dapat menghasilkan oksigen atau O2 yang dimana dimanfaatkan oleh manusia untuk bernafas. Kita akan membahas 5 sumber energi. Yang pertama matahari, yang kedua air, yang ketiga angin, yang keempat listrik, dan yang kelima minyak bumi. Nah, pertama, kita akan membahas mengenai matahari. Nah, matahari adalah sumber energi yang paling besar di muka bumi ini. Jadi, semua makhluk hidup sangat membutuhkan matahari. Mengeringkan pakaian, kedua, untuk mengeringkan ikan yang dijemur oleh manusia. Selain itu, matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, di mana hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan itu berupa oksigen yang nantinya juga dimanfaatkan oleh manusia. Oke, selanjutnya manfaat matahari yang lain adalah digunakan sebagai pembangkit listrik. Loh, gimana caranya? Ya, matahari digunakan untuk menerangi atau memanaskan panel-panel surya, di mana dengan panel-panel itu nantinya dapat menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan sehari-hari. Adalah air. Nah, air ini berfungsi bermacam-macam, sangat banyak fungsi air. Salah satunya adalah untuk minum, untuk memasak makanan, untuk mencuci, untuk mengepel, untuk mandi, dan untuk banyak lagi. Nah, air itu adalah fungsi air untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu, air juga berfungsi untuk membangkit listrik. Biasanya pada air mengalir digunakan untuk memutar turbin sehingga nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Ya, biasanya disebut dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selanjutnya, sumber energi yang ketiga adalah angin. Nah, angin memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya untuk mengeringkan pakaian. Selain itu, fungsi dari angin adalah dimanfaatkan untuk energi listrik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggerakkan kincir-kincir angin yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Kincir angin tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Oke, selanjutnya sumber energi yang keempat adalah listrik. Nah, listrik ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, seperti untuk menonton TV, untuk charger HP, untuk setrika, untuk memasak nasi dengan rice cooker, dan juga untuk banyak sekali manfaat listrik untuk kehidupan kita sehari-hari.
Nah, listrik ini bisa didapatkan dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air tadi, kemudian ada menggunakan tenaga angin, ada juga bisa memanfaatkan panas bumi sebagai pembangkit listrik. Selain itu, dapat juga digunakan energi matahari dengan panel-panel listrik. Dari situlah diperoleh energi listrik. Energi listrik juga bisa didapatkan dari bahan-bahan tambang seperti minyak bumi. Nah, nantinya akan diolah oleh pemerintah untuk menghasilkan listrik yang selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat atau kepada penduduk. Seperti itu. Sumber energi yang terakhir adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini ya namanya juga bumi. Jadi minyaknya berasal dari bumi. Ya, berasal dari perut bumi, di mana minyak ini diperoleh dengan sebagai salah satu hasil tambang. Nah, minyak bumi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, seperti sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Seperti bahan bakar untuk motor, mobil, bahan bakar pesawat, dan juga bahan bakar kereta api dan juga kapal-kapal. Dari minyak bumi itulah kita dapatkan bahan bakar yang dapat digunakan untuk keperluan transportasi pada umumnya. Dari semua sumber energi yang udah kita bahas tadi dapat kita manfaatkan atau dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi kita harus menghemat pemanfaatannya. Nah, dari semua yang sudah kita bahas tadi, ada matahari, angin, air, listrik, dan juga minyak bumi, disebut dengan sumber daya atau sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang terdapat di bumi ini yang sangat mudah untuk kita dapatkan, seperti matahari, angin, air, dan juga listrik. Nah, yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, artinya sumber daya alam yang sangat susah untuk didapatkan. Biasanya ini adalah sumber daya alam yang didapat dari bahan tambang. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan juga bahan-bahan tambang lainnya. Nah, karena untuk mendapatkan minyak bumi, maka diperlukan waktu ribuan tahun sehingga terbentuk minyak bumi di dalam perut bumi. Jadi, semua sumber daya alam yang ada di muka bumi ini sudah Allah ciptakan untuk manusia. Nah, kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakannya. Kita berhak menggunakan seluruh sumber daya alam yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Tetapi kita juga berkewajiban untuk menjaga sumber daya alam ini agar tetap bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Jadi, kita harus menghemat penggunaannya hingga sumber daya alam ini terus bisa kita manfaatkan. Sekian penjelasan dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.